Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi hari ini, Senin 22 Mei 2017 menjumpai Anda bersama saya Claudia Virginia Rea. Pelantikan 4 pasangan Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota Wakil Wali Kota di Maluku pagi tadi dapat Anda simak malam ini. Namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama berikut ini. Empat pasangan bupati wali kota terpilih hasil pemilu kada serentak di Maluku hari ini dilantik. 3 kios di Buru Selatan musnah dilalap si jago merah. Demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Bupati dan Wali Kota terpilih hasil pemilu kada serentak di Maluku hari ini resmi dilantik. Pelantikan itu dilakukan Gubernur Maluku atas nama Menteri Dalam Negeri. Pelantikan Bupati Wali Kota terpilih hasil pemilu kada serentak di Maluku dilakukan di lapangan Merdeka Ambon Senin pagi. Bupati Wali Kota terpilih yang dilantik itu masing-masing Wali Kota Ambon Risat Lohana Pesi dan wakilnya Sarip Hadler, Bupati Seram Bagian Barat Yasin Payapo dan wakilnya Timotius Akirina, Bupati Buru Ramli Umasugi dan wakilnya Amustofa Besan, serta Bupati Maluku Tenggara Barat Petrus Patlolon dan wakilnya Agustinus Utuwali. Pelantikan Bupati Wali Kota terpilih hasil pemilu kada serentak ini dilakukan oleh Gubernur Maluku Said Assegaf atas nama Menteri Dalam Negeri. Gubernur Maluku dalam sambutannya mengatakan pelantikan Bupati Wali Kota terpilih hasil pemilu kada serentak di Maluku ini merupakan akhir dari pesta demokrasi yang telah berjalan aman dan lancar pada bulan Februari lalu. Para Bupati Wali Kota yang dilantik itu kini sudah menjadi milik masyarakat. Dengannya Gubernur berharap para Bupati Wali Kota bersama wakilnya bisa bersinergi menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Maluku di daerah ini. Sengaja kita rancang ya agar ada pesta rakyat ya, dan saya berharap jargon-jargon yang kemarin itu ya Paparisa Baru, Yakin, terus Rama ya udah kita hilangkan. Sekarang mereka semua jadi milik rakyat ya. Untuk buruh saya tekankan supaya kita kembalikan lagi Pulau Buru sebagai lumbung ya, lumbung pangan nasional ya. Pertanian harus kita genjot, jangan kita berpikir hanya pada emas saja. Dan saya minta supaya Gunung Botak ditata baik lagi sehingga tidak terjadi lagi masalah lingkungan di sana. Untuk Maluku Tenggara Barat saya harap bersama-sama dengan Maluku Barat Daya dengan potensi karunia Tuhan yang begitu besar Blok Masela, mari kita tingkatkan dari sekarang sumber daya manusia ya di kedua kabupaten ini. Seram bagian barat ya Seram bagian barat yang selama ini masih laporan keuangannya paling jelek, saya ulangi jelek ya, bersama kabupaten-kabupaten, 2 kabupaten yang lain yang masih disclaimer. Saya minta Bupati untuk perhatikan ini. Ya, 2 kabupaten ini tidak boleh lagi ada disclaimer tahun ini, harus sudah WDP. Dan untuk Kabupaten Seram Bagian Barat saya akan bimbing terus ya, insya Allah tahun depan sudah harus WDP. Untuk Kota Ambon sendiri? Untuk Kota Ambon ya penghargaan Adipura ya beberapa kali yang sudah didapat tetap dipertahankan. Ya kita ingin membangun kota lama ini keluar ya, karena sudah terlalu jenuh ya, sehingga Ambon sebagai kota modern ya sudah bisa kita tata dia dengan baik. Pada pelantikan ini juga dilakukan serah terima jabatan masing-masing kepala daerah. Sebelumnya Wali Kota dan Bupati dijabat penjabat eselon 2 di kantor Gubernur Maluku. Setelah dilantik, Bupati Wali Kota terpilih masing-masing Wali Kota Ambon, Bupati Buru, Seram Bagian Barat dan Maluku Tenggara Barat mendapatkan piagam penghargaan dari Menteri Dalam Negeri. Penyerahan penghargaan ini dilakukan oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Wajib menyampaikan pidato dalam sidang paripurna.
Pemirsa, 3 kios di kawasan Wainono, Jalan Mangga 26 Role, Buru Selatan habis terbakar. Musibah kebakaran yang terjadi Sabtu malam itu diduga akibat korsleting listrik yang berasal dari salah satu kios di kawasan tersebut. Tiga kios di Jalan Wainono, Namrole, Buru Selatan yang terbakar adalah kios handphone, sembako, dan parfum. Kebakaran itu diduga akibat korsleting listrik. Warga setempat menyebutkan kebakaran bermula dari kios parfum dan merambat ke kios-kios lainnya. Api dengan mudah merambat dan membesar karena 3 kios itu terbuat dari kayu. Linda Buton, pemilik kios handphone yang ludes terbakar saat itu, mengaku tidak tahu adanya kebakaran yang terjadi di samping kiosnya. Dirinya bersama dengan keluarganya berhasil menyelamatkan diri dengan pakaian seadanya. Anak bilang, mama bangun juga, api di sebelah menyala. Atau lari dia pakaian di badan saja ini. Jadi waktu ibu lihat kebakaran itu posisi yang kios yang mana? Kata di sebelah di itu. Iya, waktu kebakaran ibu lihat posisi kebakaran di kios yang mana? Tengah. Beta senda balia ini, pokoknya beta ada hela beta pun barang-barang. Beta bilang kas tinggal akang itu, saya usah bawa barang lain. Yang penting kata selamat. Hanya beta cari beta cucu 2 orang. Masih kecil-kecil lah, orang bawa di sana di mana saku-saku itu. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 10 malam itu berhasil dipadamkan dengan alat seadanya oleh warga setempat serta dibantu oleh personil TNI Polri yang datang ke lokasi kejadian. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Para korban saat ini mengungsi di rumah kerabat dan kenalan mereka. Salah seorang warga di lokasi kejadian mengatakan mereka telah menghubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di lokasi tersebut, namun tidak ada tanggapan. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan juga diminta tanggap terhadap peristiwa kebakaran dengan menyediakan mobil unit pemadam kebakaran. Peristiwa itu kini ditangani kepolisian setempat. Dari Namrole, RN Stasi Jawa melaporkan. Pemirsa, pelantikan Bupati Wali Kota terpilih hasil pemilu kada serentak di Maluku diikuti pula dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon, Seram Bagian Barat, Buru, Maluku Tenggara Barat, dan Maluku Barat Daya. Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK di 4 kabupaten dan 1 kota itu dilakukan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku. Wali Kota yang telah menunaikan tugas. Usai pelantikan Bupati Wali Kota terpilih hasil pemilu kada di Maluku yang berlangsung di lapangan Merdeka Senin pagi, dilanjutkan dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK. Ketua Tim Penggerak PKK yang dilantik itu masing-masing Maluku Barat Daya yang dijabat oleh Nyonya Beatrix Kilia Orno, Kota Ambon Nyonya Leberina Loisa Evelyn Lohana Pesi, Buru Nyonya Sukmawati Umasugi, Seram Bagian Barat Nyonya Sarifa Payapo, dan Maluku Tenggara Barat Nyonya Joyce Martina Patlolon. Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Nyonya Hajariti Asegap mengatakan, setelah pelantikan ini Ketua Tim Penggerak PKK di MBD, Kota Ambon, Buru, SBB, dan MTB diminta segera melakukan rapat kerja dengan agenda utama menyusun kepengurusan dan program kerja. Selain itu, pelantikan ini juga diharapkan bisa mendorong kiprah Tim Penggerak PKK di kabupaten kota di Maluku untuk terus maju dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan masyarakat. Sebagai mitra pemerintah daerah, Tim Penggerak PKK di kabupaten kota juga diminta bersinergi dengan pemerintah daerah dalam ikut mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi terkait dengan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah ini. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Di tingkat provinsi serta kabupaten kota untuk mendukung. Jajaran pemerintah Provinsi Maluku memperingati Hari Kebangkitan Nasional dalam bentuk upacara bendera Senin pagi. Bertindak selaku Inspektur Upacara Wakil Gubernur Maluku Set Sahuburua. Sehubungan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional jatuh pada hari libur Sabtu lalu, maka peringatan Hari Kebangkitan Nasional baru diperingati oleh jajaran pemerintah Provinsi Maluku Senin pagi. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional dalam bentuk upacara bendera ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Maluku Set Sahuburua. Saat membacakan sambutan, Menteri Kominfo Wakil Gubernur Maluku mengatakan pada awal tahun ini Presiden Joko Widodo telah mencanangkan penekanan khusus pada aspek pemerataan dalam semua bidang pembangunan.
Hal itu sejalan dengan tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, yakni pemerataan pembangunan Indonesia yang berkeadilan sebagai wujud kebangkitan nasional. Untuk mewujudkan tema tersebut, pemerintah kini terus melakukan terobosan dalam bentuk strategi dan kebijakan yang implementasinya dalam bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan aspek pemerataan pembangunan di segala sektor. Hal itu dilakukan untuk menghadirkan pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pemirsa, sementara itu semangat Hari Kebangkitan Nasional mendorong aparat sipil negara di kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku melakukan pelayanan kepada masyarakat secara merata. Untuk itu, salah satu inovasi yang dikembangkan adalah digitalisasi atau pelayanan berbasis elektronik. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-109 di lingkup kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku berlangsung dalam upacara bendera. Bertindak sebagai inspektur upacara Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Priyadi. Dalam sambutan tertulisnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara mengatakan pemerintah telah berupaya melakukan pemerataan pembangunan di berbagai bidang. Sebagai wujud dari pemerataan, pemerintah melakukan pembangunan di berbagai bidang yang dimulai dari pinggiran. Dalam bidang agraris telah diluncurkan kebijakan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada 3 pilar, yakni lahan, kesempatan, dan sumber daya manusia. Pemerintah juga melakukan upaya pemerataan di sektor Kominfo melalui program Palaparing berupa pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional untuk menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Dengannya keberadaan internet berkecepatan tinggi dapat dinikmati secara luas. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Priyadi, mengatakan makna Hari Kebangkitan Nasional tahun ini lebih mendorong jajarannya melakukan pelayanan secara berkeadilan dan merata. Priyadi mengakui geografis wilayah Maluku menjadi tantangan tersendiri bagi jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan inovasi pelayanan berbasis elektronik yang dimulai sejak tahun 2014. E-Gov pasti nyata ya, e-government. Kami kementerian besar yang punya inisiatif inovasi pertama untuk melakukan layanan berbasis IT. Nah, tentu ini jaringan elektronik, informatika dan lain sebagainya ini akan mendukung proses layanan itu. Dan Kementerian Hukum dan HAM sudah mencanangkan itu tahun 2014 yang lalu. Hari ini barangkali rekan-rekan bisa menyaksikan bagaimana pelayanan yang ada di pemasyarakatan, di imigrasi, kemudian di pelayanan hukum, termasuk juga di layanan di bidang kepegawaian dan keuangan. Harapannya pelayanan elektronik yang dikembangkan itu mampu menjawab kebutuhan masyarakat di Maluku. Menurutnya, pelayanan elektronik tidak hanya di kantor wilayah, namun juga di imigrasi dan pemasyarakatan. Hamdia Tomia melaporkan. Universitas Kristen Indonesia Maluku Senin pagi melaksanakan ujian masuk perguruan tinggi gelombang pertama. 274 calon mahasiswa baru mengikuti ujian tersebut. 274 calon mahasiswa baru hari ini mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi swasta UKIM Ambon. Dari jumlah itu, 3 peserta merupakan mahasiswa pindahan dari universitas lain di daerah ini. Pembantu Rektor 1 UKIM Ambon, Dr. Peter Sugiono, mengatakan UKIM senantiasa membuka diri untuk calon mahasiswa baru. Namun semuanya harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ujian masuk perguruan tinggi swasta UMPTS merupakan salah satu syarat yang harus dilalui. Di UKIM Ambon tahun ini calon mahasiswa baru mengalami peningkatan. Bila di tahun-tahun sebelumnya penerimaan calon mahasiswa baru gelombang pertama biasanya hanya diikuti sekitar 50 hingga 100 orang. Tahun ini gelombang pertama ujian masuk perguruan tinggi swasta UKIM Ambon tercatat sebanyak 271 calon mahasiswa. Ini menandakan bahwa UKIM Ambon semakin mendapat tempat di hati para lulusan SMA sederajat dan SMK untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Sugiono yakin calon mahasiswa baru telah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi UMPTS ini.
Dirinya juga mengingatkan bahwa tidak semua fakultas di UKIM Ambon yang melaksanakan ujian masuk selama 2 hari. Ada beberapa fakultas yang terpaksa melaksanakan ujian masuknya selama 3 hari. Untuk Fakultas Teologi, calon mahasiswa baru yang telah lulus seleksi tulisan akan dilanjutkan dengan tes wawancara. Sementara tes kesehatan akan dilanjutkan bagi seluruh calon mahasiswa yang lulus tes tertulis. UKIM juga akan membuka pendaftaran calon mahasiswa baru untuk gelombang kedua dan gelombang ketiga. Penerimaan calon mahasiswa baru melalui 3 gelombang itu diharapkan dapat menutupi kuota yang diinginkan UKIM Ambon. Rektor UKIM Ambon C. Aliyona meminta seluruh peserta untuk mengikuti ujian itu dengan baik. Selain UMPTS, UKIM juga sementara diperhadapkan dengan reakreditasi bagi Fakultas Teologi. Otis Kotadini melaporkan. Universitas Ikra Buru atau Unikbu Sabtu pagi menggelar wisuda ke-11. Unikbu disebut sebagai universitas terbaik yang masuk pada 5 besar perguruan tinggi di Kopertis wilayah 12 Maluku Utara berdasarkan peringkat akreditasi. Hal ini merupakan wujud pengakuan atas kualitas pendidikan yang diterapkan di kampus itu. Sebanyak 262 mahasiswa dari 8 fakultas di Universitas Ikra Buru Sabtu pagi diwisuda. Beberapa di antaranya mendapat predikat cum laude. Rektor Universitas Ikra Buru Muhammad Mukadar mengatakan pencapaian ini merupakan upaya untuk diikutsertakan dalam seleksi beasiswa unggulan pasca sarjana dari Dirjen Dikti. Mereka nantinya akan disiapkan menjadi staf pengajar di kampus Unikbu. Menurutnya, mahasiswa Unikbu tidak hanya memiliki kemampuan intelektual dan spiritual saja, namun juga daya kreativitas yang kuat untuk menjawab persaingan global. Ketua Yayasan Muslim Buru Yunan Tukuboya mengatakan yayasan bersama dengan pihak rektorat dan pemerintah Kabupaten Buru akan terus berbenah serta membangun sumber daya manusia yang kompetitif sesuai dengan tuntutan zaman. Sebagai lembaga penyelenggara, yayasan juga berkomitmen bersama jajaran rektorat dan Sivitas Akademika memfokuskan pengembangan terhadap pencapaian kualitas pendidikan Unikbu. Koordinator Kopertis Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara Muhammad Bugis mengatakan wujud pengakuan atas kualitas pendidikan yang diterapkan oleh kampus itu merupakan kesuksesan tersendiri yang perlu diapresiasi. Ikra punya jumlah mahasiswa termasuk banyak, 2.700 lebih yang terdaftar sampai saat ini. Itu menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap Ikra Buru itu tinggi. Iya kan? Itu juga dibuktikan dengan Ikra sekarang kan berada pada posisi ranking 5 di Kopertis wilayah 12. Penjabat Bupati Buru Ismail Usemahu mengatakan dengan gelar akademik yang telah diraih wisudawan memiliki kesempatan lebih banyak untuk dapat berkiprah dalam meniti karir dan masa depan serta mengembangkan potensi di Kabupaten Buru. Menurutnya potensi di Kabupaten Buru perlu digerakkan dan dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki kreasi dan berkualitas. Usemahu juga mengajak lulusan Unikbu menjadi pelopor pembaharuan serta memberikan sumbangsi nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Namlea, RN Stasi Jawa melaporkan.
Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Pemuda di Kabupaten Seram bagian timur dihimbau terus meningkatkan peran aktif dalam mengontrol kinerja pemerintah di daerah tersebut. Dengannya, roda pemerintahan dapat berjalan efektif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. Mendampingi saya untuk prosesi pengukuhan. Sebagai kekuatan kontrol pemerintah, pemuda mesti berada pada garda terdepan mengawal pembangunan. Pemuda juga dituntut menjadi mitra yang profesional bagi pemerintah dengan membantu pemerintah dalam proses pembangunan. Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Seram bagian Timur, Tahir Rumasera, saat melantik pengurus pemuda Kecamatan Bula Barat dan pengurus pemuda Desa Waisamet baru-baru ini. Menurut Rumasera, peran penting pemuda harus dimainkan secara profesional oleh pemuda. Pemuda harus aktif memberikan saran kepada pemerintah di semua tingkat untuk terus memperbaiki pola pembangunan. Dalam mengawal proses pembangunan, pemuda jangan menjadi pihak yang selalu menghakimi pemerintah, tetapi pemuda harus mengedepankan prinsip kerjasama yang baik dengan pemerintah. Bila pemuda menilai ada kesalahan dalam proses pembangunan serta pemerintah, maka langkah koordinasi yang harus diutamakan bukan melakukan cara-cara yang menghakimi pemerintah. Pentingnya prinsip tersebut mengingat pemuda adalah mitra kerja pemerintah. Kita adalah merupakan mitra kerja. Kita adalah merupakan mitra kerja pemerintah dalam proses untuk mengawasi dan mengawal pembangunan yang ada di negeri tercinta ini. Pada kesempatan itu, Rumasera juga mengingatkan para pemuda untuk memanfaatkan secara baik dana yang dialokasi untuk pemuda melalui alokasi dana desa. Dana tersebut harus digunakan untuk menunjang berbagai program dalam rangka lebih memberdayakan pemuda dalam proses pembangunan. Dari Bula Barat, Seram bagian Timur, Mansur Boinau melaporkan. Pemirsa, memasuki bulan Ramadan, harga bawang putih di Pasar Binaya Kota Masohi meningkat tajam. Hal ini dikarenakan stok bawang putih di Maluku Tengah menipis akibat tingginya permintaan. Sementara harga bahan kebutuhan pokok lainnya seperti beras, gula, minyak goreng, dan telur masih normal. Beberapa hari menjelang bulan puasa, kebutuhan pokok di Kota Masohi seperti bawang putih, cabai rawit, dan cabai keriting mengalami kenaikan harga. Para pedagang di Pasar Binaya Kota Masohi mengakui kenaikan harga terjadi akibat bahan-bahan tersebut lebih banyak dikirim ke luar daerah. Hal itu mengakibatkan pasokan di Masohi sendiri berkurang dan mengalami kenaikan harga. Arif Wali, salah seorang pedagang di Pasar Binaya Kota Masohi, mengatakan kenaikan harga sering terjadi ketika memasuki puasa, Lebaran maupun pada hari Natal. Bawang putih dari harga Rp40.000 per kilogram naik menjadi Rp55.000 per kilogram. Sementara bawang merah turun dari Rp38.000 menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Pedagang lain, Siti Lakamisi, mengatakan kenaikan harga terjadi bervariasi. Untuk cabai rawit dari Rp20.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Cabai keriting dari Rp30.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Siti Lakamisi mengatakan banyaknya permintaan dari irian membuat stok di Pasar Binaya menjadi berkurang. Dengannya harga bawang putih dan cabai melonjak. Dari Masohi, Maluku Tengah, Fatahila Sia melaporkan.
Sejumlah guru keahlian ganda di bidang industri multimedia dan teknik komputer jaringan SMK Negeri 7 Ambon pagi tadi bertandang ke kantor TVRI Stasiun Maluku. Lewat kunjungan itu, para peserta diharapkan memotivasi diri dengan ilmu yang mereka peroleh sebagai bahan perbandingan untuk diaplikasikan kepada anak didik di sekolah. Dalam kunjungannya ke Lembaga Penyiaran Publik Stasiun TVRI Maluku, sejumlah guru keahlian ganda di SMK Negeri 7 Ambon diterima pengarah teknik Drik Sukota. Ketua Panitia Agus Titioka melaporkan tujuan kunjungan peserta industri multimedia dan TKJ Teknik Komputer Jaringan di LPP TVRI Stasiun Maluku. Selain di TVRI Maluku, peserta ini juga akan mendatangi kantor telekomunikasi. Setelah berada di TVRI Ambon, mereka langsung menuju ruangan Master Control sebagai jantung penyiaran televisi. Diharapkan ilmu yang didapat lewat kunjungan tersebut dapat dijadikan bekal tambahan untuk mendidik siswa-siswi di SMK Negeri 7 Ambon. Saat ini siaran TVRI Maluku menggunakan dua penyiaran, yakni digital dan analog. Para peserta juga diberikan ilmu menyangkut audio video dan sistem transmisi lokal. Tak hanya itu, peserta juga mendapat penjelasan sistem kerja hibrid untuk komunikasi antara penyiar dan penelpon. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur menargetkan pembangunan taman kanak-kanak dan PAUD di setiap desa. Kebijakan ini dilakukan untuk mengembangkan pendidikan bagi anak usia dini di daerah tersebut. Dinas Pendidikan Kabupaten Seram bagian timur memberikan perhatian serius terhadap pendidikan bagi anak usia dini. Perhatian itu diwujudkan dengan pembangunan taman kanak-kanak di setiap desa di daerah itu. Kebijakan itu juga mendapat perhatian yang baik oleh pemerintah di tingkat kecamatan dan desa. Di Kecamatan Bula Barat misalnya telah tersedia taman kanak-kanak di semua desa di kecamatan ini. Pembangunan gedung serta penyediaan tenaga kerja taman kanak-kanak di desa Kecamatan Bula Barat tidak terlepas dari peran aktif pemerintah Kecamatan Bula Barat dan pemerintah desa setempat. Kucuran dana desa dari pemerintah pusat dimanfaatkan untuk membangun gedung taman kanak-kanak. Kepala Wilayah Kecamatan Bula Barat Ridwan Rumonim mengatakan hingga saat ini telah tersedia taman kanak-kanak di 13 desa di Kecamatan Bula Barat. Beberapa di antaranya dibangun menggunakan dana desa tahun 2016. Pihaknya mendorong agar tenaga pendidikan dibiayai oleh alokasi dana desa. Penyediaan pendidikan bagi anak usia dini tersebut atas kerjasama pemerintah kecamatan dan desa sekecamatan Bula Barat. Mulai dari kita dorong PAUD itu di 2016 sampai dengan 2017 ini dana untuk tenaga pengajar itu diambil dari dana alokasi dana desa. Di situ juga disisipkan untuk tenaga pengajar dan kita dorong terus ya untuk meningkatkan mutu pendidikan PAUD ini, kita dorong terus untuk harus itu difasilitasi, bahkan mungkin di 2017 sudah mengalami kenaikan. Ketua Bunda PAUD Kecamatan Bula Barat Kalsum Rumonim mengatakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini ini merupakan pelayanan prima pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah desa menjadi wujud pengembangan sistem pendidikan anak usia dini yang maksimal. Dari Bula Seram bagian timur, Mansur Boinau melaporkan.